Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita break ya, karena masih ada azan. Wajib jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mic-nya diaktifkan ya. Jadi selamat malam. Pada malam ini saya ingin berbicara tentang masalah hukum pidana ya. Kalau kita berbicara hukum pidana yang mana kita hubungkan dengan praktek ya. Kita hubungkan dengan praktek, maka ketika nanti kita melihat suatu permasalahan, baik itu peristiwa hukum maupun ada suatu kejadian hukum ataupun ada kasus ya, ataupun perkara. Kalau kita melihat suatu peristiwa hukum, misalkan di situ ada suatu delik ya, ataupun ada suatu tindak pidana ataupun perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidana ataupun tidak pidana itu baik tidak pidana itu berupa pembunuhan, pencurian, penggelapan atau penipuan ya, yang mana untuk perbuatan pidana itu artinya sudah ada beberapa pasal yang termaktub di dalam kitab undang-undang hukum pidana ya, yang mana jumlah pasal itu ada sekitar 500 sekian. Itu yang bahas tentang masalah sanksi terhadap siapapun ataupun orang yang melakukan tindak pidana. Kalau kita melihat suatu peristiwa hukum, misalkan kasus apa itu penipuan ya, kasus penipuan atau pencurian. Kita tahu bahwa kasus atau perkara pencurian itu diatur dalam pasal 362 ya sampai 367. 362 sampai 367. Maka siapapun orang yang mengetahui atau orang yang menjadi korban pencurian, misalkan saya punya sepeda motor, kemudian saya parkir di depan rumah, kemudian sepeda motor saya ini dicuri, kemudian saya harus bagaimana? Saya ya punya kewenangan, punya kewajiban untuk melapor bahwa di situ ada suatu peristiwa yaitu pencurian. Lapornya kemana? Kita lapor ke kepolisian, yang mana polisi adalah merupakan penegak hukum ya. Kita kembali ke awal, karena temanya hari ini kita membahas tentang masalah hukum pidana. Kalau kita berbicara hukum pidana itu, maka kita tidak terlepas dari yang namanya satu, yaitu kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian peradilan. Dalam hal ini, yaitu pengadilan negeri ya, pengadilan negeri. Yang pertama tadi kita mengambil suatu peristiwa hukum, yaitu adalah pencurian 362 sampai 367 ya.
Nah, nanti si korban harus melaporkan di mana, yaitu di kepolisian. Maka di situ nanti ada istilah pelapor dan juga ada terlapor, ada pelapor dan ada terlapor. Nah, kita lapor atau kita laporan kepada kepolisian, maka di situ nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu termasuk identitas ya. Identitas termasuk nama, alamat sesuai dengan KTP ya, identitas pelapor maupun terlapor. Semuanya itu harus ada. Kemudian nanti oleh kepolisian diminta untuk menceritakan, karena si pelapor nanti juga akan diminta untuk menghadirkan beberapa saksi ya, kemudian bukti-bukti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita melaporkan suatu peristiwa hukum ataupun kejadian tersebut, yang perlu kita perhatikan yaitu adalah satu, nama pelapor, kemudian dan nama terlapor. Yang kedua adalah kronologi atau suatu kejadian, musabibul asbabnya seperti apa. Yang ketiga adalah tempat kejadian perkara. Yang keempat adalah waktu kejadian suatu perkara tidak pidana. Kemudian beberapa saksi ya yang harus dihadirkan oleh pelapor. Kemudian pasal-pasal terkait dengan misalkan tindak pidana pencurian, yaitu pasal-pasal terkait ya adalah pasal 362 dan pasal 367. Kemudian yang ketujuh yang harus dipenuhi nanti juga adalah surat-surat terkait, merupakan untuk alat bukti ya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang masalah kaitannya dengan pidana ya. Yang pertama tadi kepolisian, kejaksaan, dan kemudian peradilan. Yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam tempat kejadian perkara ya, ini kalau dalam bahasa Belandanya adalah locus delicti ya. Locus delicti itu artinya tempat kejadian suatu perkara. Ini penting. Kemudian ada tempus ya. Tempus itu adalah waktu kejadian suatu perkara. Di dalam kepolisian nanti di sana ada penyelidikan dan penyidikan. Ada penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu adalah merupakan proses ataupun proses penyelidikan ya, apakah tindak pidana tersebut, apakah perkara itu termasuk tindak pidana ataupun bukan. Nah, itu adalah penyelidikan. Kalau hal itu termasuk perbuatan pidana ataupun tidak pidana sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka perkara itu bisa naik ke penyidikan, tingkat penyidikan. Mungkin hanya itu ya yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Siti Maisaroh. Ibu Siti Maisaroh mungkin ada pertanyaan terkait dengan hukum pidana. Tidak ada pertanyaan? Kalau mau ngomong tolong mic-nya diaktifkan ya. Tombolnya dipencet. Karena belum ada suaranya, Mbak Siti Maisaroh. Nah, nanti di dalam penyidikan ya, di dalam penyidikan sesuai dengan undang-undang bahwa penyidik nanti boleh melakukan suatu penahanan, penggeledahan, penangkapan, kemudian pemeriksaan surat-surat dan penyitaan ya. Pemeriksaan surat, kemudian penyitaan. Nah, penahanan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan surat, penyitaan itu
juga diatur oleh undang-undang. Artinya penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan yaitu untuk melakukan penahanan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan surat, dan penyitaan. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan seputar tentang hukum pidana ya. Mulai awal prosesnya yaitu di tingkat kepolisian, kemudian kejaksaan, kemudian pengadilan. Kalau semuanya sudah terbukti bahwa si A itu memang ada bukti dan telah melakukan perbuatan pidana, ataupun di situ terbukti melakukan pencurian sesuai dengan bukti-bukti yang ada, maka setelah itu penyidik akan menimpahkan suatu perkara tersebut ke mana? Yaitu ke kejaksaan. Namanya adalah P221. Setelah itu nanti kejaksaan akan menetapkan bahwa si tersangka itu nanti di situ ada penetapan oleh kejaksaan. Maka langkah berikutnya yaitu adalah lanjut ke persidangan. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.